Halo, semangat pagi pembelajar milenial. Hari ini kita akan belajar biologi dengan topik sel. Kita akan belajar tentang sel, komponen sel, struktur sel, organel sel serta perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Sel pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan Inggris bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Saat itu Hooke mengamati sayatan gabus dari batang tumbuhan yang sudah mati menggunakan mikroskop sederhana. Ia menemukan adanya ruang-ruang kosong yang dibatasi dinding tebal dan menamakannya dengan istilah selulai. Penemuan sel oleh Robert Hooke menjadi sejarah penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Sel merupakan satuan fungsional struktural terkecil yang menyusun suatu organisme. Di dalam sel hidup, terdapat senyawa kimiawi yang dihasilkan dari aktivitas sel. Komponen molekul penyusun sel adalah lemak, karbohidrat, protein, asam nukleat, air, vitamin, dan mineral. Selanjutnya, kita bahas struktur sel. Sel memiliki inti sel yang disebut nukleus. Berdasarkan keberadaan membran inti, sel dibagi dua, yaitu sel prokariot, yaitu sel yang tidak memiliki membran inti. Contohnya, bakteri dan ganggang hijau biru. Yang kedua adalah sel eukariot, yaitu sel yang memiliki membran inti. Contohnya, sel hewan, tumbuhan dan jamur. Sel terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut. Nukleus atau inti sel, sitoplasma, dan membran sel atau membran plasma. Baik, kita tinjau masing-masing bagian sel. Yang pertama, membran sel. Membran sel atau membran plasma merupakan bagian yang membungkus sel sebelah luar, yang berfungsi mengatur keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel, dan melindungi seluruh isi sel atau protoplasma. Membran sel bersifat semi-permeabel yang artinya dapat dilalui oleh molekul atau ion tertentu. Baik, kita lanjutkan. Bagian sel yang berikutnya adalah sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan yang mengisi ruang antara membran sel dan nukleus atau inti sel. Sitoplasma terdiri dari dua komponen penyusun, yaitu sitosol yang berupa cairan, dan organel atau unit pelaksana fungsi sel. Oke. Selanjutnya kita tinjau organel sel. Yang pertama, ribosom. Ribosom berbentuk butiran-butiran bulat yang melekat sepanjang retikulum endoplasma, ada pula yang soliter atau hidup sendiri terpisah, yang bebas di sitoplasma. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Berikutnya, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma berbentuk seperti saluran berkelok-kelok dan jala yang berongga-rongga. Terdiri dari retikulum endoplasma halus yang tidak dilekati ribosom, dan retikulum endoplasma kasar yang dilekati ribosom. Retikulum endoplasma kasar berfungsi mengumpulkan protein, dan retikulum endoplasma halus berfungsi untuk mensintesis lipid, glikogen, kolesterol, dan gliserida. Organel berikutnya adalah badan Golgi. Badan Golgi merupakan kumpulan ruang, berbentuk gelembung kecil, dan kantong kecil yang bertumpuk-tumpuk. Pada sel tumbuhan badan Golgi disebut diktiosom. Badan Golgi berfungsi sebagai alat pengeluaran atau sekresi protein dan lipida, membentuk lisosom, dan dinding sel pada tumbuhan. Selanjutnya adalah mitokondria. Mitokondria merupakan organel yang memiliki membran dalam dan luar, yang berbentuk seperti cerutu dan berlekuk-lekuk. Mitokondria disebut juga kondriosom,
tempat berlangsungnya respirasi sel untuk menghasilkan energi. Organel sel berikutnya, yaitu lisosom. Lisosom merupakan kantong kecil yang bermembran tunggal, yang mengandung enzim pencernaan. Lisosom berfungsi mencerna bagian-bagian sel yang rusak, atau zat asing yang masuk ke dalam sel, serta penghasil dan penyimpan enzim pencernaan seluler. Berikutnya, vakuola. Vakuola merupakan rongga sel yang berisi cairan. Pada sel hewan multiseluler, vakuola jarang ditemukan. Hewan uniseluler, misalnya Paramecium, memiliki vakuola kecil yang disebut vakuola berdenyut dan vakuola makanan. Vakuola berdenyut berfungsi sebagai alat pengeluaran, sedangkan vakuola makanan berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan. Organel berikutnya adalah plastida. Plastida merupakan badan bermembran rangkap yang mengandung membran tertentu. Ada 3 jenis plastida, yaitu leukoplas, kloroplas, dan kromoplas. Leukoplas adalah plastida berwarna putih yang berfungsi sebagai penyimpan makanan. Kloroplas yaitu plastid yang memiliki pigmen warna hijau, tempat berlangsungnya fotosintesis. Kromoplas yaitu plastid yang mengandung pigmen, seperti karotin warna kuning, vicodinin warna biru, vicosantin warna kuning, dan vicoeritrin warna merah. Kita lanjutkan untuk bagian sel berikutnya, yaitu nukleus atau inti sel. Fungsi utama inti sel adalah sebagai pusat komando yang menyimpan materi genetik dan mengontrol pertumbuhan dan reproduksi sel. Inti sel terdiri dari karioteka atau membran inti, yang berfungsi sebagai tempat pertukaran zat dengan sitoplasma. Berikutnya, nukleolus, juga disebut anak inti. Nukleolus terdiri atas asam deoksiribonukleat, DNA, asam ribonukleat, RNA, dan protein. Nukleolus berfungsi sebagai tempat memproduksi ribosom yang tugasnya memproduksi protein dalam sel. Selanjutnya adalah nukleoplasma. Nukleoplasma adalah cairan kental di dalam inti sel, yang mengandung banyak protein dan sel lainnya, seperti mineral, DNA, dan RNA. Nukleoplasma berfungsi sebagai tempat untuk mengolah berbagai enzim. Kemudian, kromatin. Kromatin adalah benang-benang halus yang terdapat di dalam inti sel. Fungsi utama dari kromatin adalah mengkondensasi DNA untuk mengaktifkannya masuk dalam inti sel. Selain itu, kromatin juga berfungsi membantu dalam menyalin RNA dan melindungi DNA dari kerusakan. Yang terakhir adalah pori. Pori nukleus berupa terowongan yang terletak pada membran inti yang berfungsi menghubungkan nukleoplasma dengan sitosol. Terakhir, kita akan lihat perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama, dinding sel. Sel hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel. Kemudian, bentuk sel. Bentuk sel hewan berubah-ubah karena tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan cenderung kaku. Berikutnya, plastida. Sel hewan tidak memiliki plastida, sedangkan sel tumbuhan memiliki plastida. Kemudian, vakuola. Tidak semua sel hewan memiliki vakuola, sedangkan sel tumbuhan seluruhnya memiliki vakuola. Oke, baik. Demikian materi tentang sel. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan ajukan di kolom komentar. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat.